Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gue Eri Dan gua Wahyu. tentunya di Net TV Entertain. Nah, oke. Sebelum kita mulai, karena kita udah semangat ya pakai Jatri ya. Langsung semangat pagi. Pagi. Yes. Ah. Ada orang bilang kemarin, kok jalannya kayak orang asuransi bro. Memang kami orang asuransi. Jadi Tolong backgroundnya jaga pride kita. kami tuh orang asuransi sebagai financial advisor teman-teman nih. Konsultan. Jadi memang kenapa konten lembaga asuransi? Karena memang keahlian kami tuh banyak di situ. Betul. Nah, karena kalau kita ngomong yang bukan keahliannya, itu ya kita Gak sama relevan. ngebohongin, Iya, gak relevan. betul. Nah, ini menarik sebelum kita ngomong masalah topik. Ini ada menarik tempatnya nih, beda nih. Beda lagi. Kalau Bukan lihat kantor ya? Ini bukan di kantor, bukan di studio kami. Jadi kami itu lagi sambil nongkrong-nongkrong ya di tempat ngopi. Di mana nih, Ri? Aduh enak banget ini. Ini tempat ngopinya di Kopi Kulo Kranggan Cibubur. Iya, Kopi Kulo ya di Jalan Keranggan ya teman-teman. Iya. Tempatnya menurut gua cozy ya. Boleh Cozy dilihat banget. tempatnya tuh ya tuh. Backgroundnya Backgroundnya. oke. Dan banyak spot nanti kita akan cek ya. Atau kalau enggak teman-teman bisa langsung tuh. Langsung datang aja searching ke aja. sini ya. Kopi Kulo Keranggan ya. Ya. Oke, Nari. Tempatnya enak. Kita udah rapi pakai jas. Pasti yang diomongin berbobot dong. Perkara money bro. Perkara cuan. Cuan. Kan ini adalah Net TV cuan. Jadi kita membahas tentang cuan dan cuan. Dan ada satu lagi. Selain Yes. cuan kita menghadirkan Kuang Tau. Kang Tau. Kuang Tau. Kang Tau. Oke. Oke, Nah, yang mau kita bahas hari ini apa sih yuk? jadi banyak orang jangan ngomong asuransi. Oke, kita mau ngomongin tentang bisnis nih teman-teman nih. Bisnis ya. Jadi kan kita udah ngomong di awal-awal ya kita akan menghadirkan orang-orang yang pebisnis terus yang udah sukses di bidangnya. Nah, Ya. sebelum itu, Hmm. kita akan bahas dulu nih tentang bisnis-bisnis yang bisa kita jalankan, yang Sobat Net TV bisa jalankan. Tuh. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mengemas kenapa sih harus berbisnis. Terus hambatan apa dan alasan apa kenapa kita harus mulai berbisnis. Apalagi di usia muda kayak kita ya. Nah, benar di usia muda dan juga zamannya sekarang kata orang ya, ini kata orang ya. Kata orang. Ini zaman lagi sulit lah, nggak bisa nyari duit, yang halal aja susah apalagi yang haram. Apa yang haram susah apalagi yang halal kayak gitu ya. Iya, dibalik-balik sama Dibalik-balik sebenarnya. lah sama-sama kayak gitu. Banyak orang yang udah dipecat dari kerjaannya akhirnya. Banyak. Aduh, gue ngapain lagi ya? Nah, Bingung. kami akan bahas nih. Sebenarnya untuk menaikkan pendapatan, penghasilan, jalannya banyak, Ri. Banyak. Kita bisa tanggung jawab apa yang kita omongkan nih. Ini benar-benar Betul. banyak banget. Sebelum caranya, nah kita harus tahu alasannya dulu nih teman-teman nih. Nah. Jadi Sobatnya TV, kenapa sih Harus harus mulai- mendapatkan penghasilan tambahan? Atau harus mulai berbisnis. Harus mau berbisnis. Jangan-jangan sebenarnya gini, Ri. Nggak harus berbisnis kok. Apa dong? Sebenarnya. Jadi begini. Jadi Sobat Net TV bisa cek dulu. Misalkan Sobat Net TV sekarang udah kerja ya. Coba cek. Kira-kira pendapatan Sobat Net TV udah cukup belum untuk Nah. memenuhi keinginan. Betul. Oke ya. Betul, benar. Kalau udah cukup, gak Ya, usah nggak bisnis usah. lah. Ngapain pusing-pusingnya. Nggak Kerja aja. Saya ngomong keinginan loh ya. Keinginan, Bukan kebutuhan. bukan kebutuhan. Ya karena Tuhan pun menyediakan kita sebenarnya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, karena rata-rata orang kayak gini, Ri. Orang itu rata-rata beli sesuatu itu sesuai dengan yang ada, bukan keinginan. Betul. Contoh gini. Misalkan kalau ditanya orang pasti pengen punya mobil ya. Pengen Wow. mobilnya apa? Sebenarnya pengen belinya mobil itu BMW, Eropa, Mercy, mobil Eropa, Mobil Eropa. mobil Italia yang belakangnya Iya. I semua tuh ya. Iya. Tapi karena keadaannya gitu akhirnya jadi yang Jepang atau yang Cina. Iya, Nah, itu karena mungkin ya pendapatannya nggak sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan keinginannya, bukan betul. kebutuhannya. Keinginan, Nah, keinginan, kalau keinginan. misalkan belum bisa, nah artinya apa?
Sobatnya TV harus mendapatkan penghasilan lain untuk mendapatkan keinginannya. Tentunya ini juga berpengaruh untuk menaikkan taraf hidup yuk. Benar. Contohnya apa maksud dari taraf hidup? Jadi kan orang kan terbiasa dengan kalau misalkan penghasilannya cukup ya cukup. Dia melihat orang itu kayaknya wah kok si A itu kok kayaknya lebih dari kita ya gitu. Nah dia itu pengen naikin di upgrade kehidupannya. Sebenarnya nggak sah-sah aja, cuman tetap bersyukur. Nah selain bersyukur kita di sini kan ada juga potensi-potensi yang harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan untuk apa? Untuk menaikkan taraf hidup tadi. Nah, ngomongin taraf hidup nih. Pasti orang banyak kan gimana cara naikin taraf hidup. Kalau kerja lagi, ngabisin waktu ya. Ngabisin Kerja tepat waktu. waktu. Kita ada yang double job ya. Pagi sampai sore kerja, sore sampai malam kerja. Nah, gak pulang-pulang. Kecuali PNS ya. PNS. Apa itu PNS? Pegawai network sejati. Yes. Nah, jadi kayak gini nih sobat nih. Jadi kalau misalnya sobat Net TV ngerasa ya pendapatannya kok nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Nah, Ya. artinya sobat tuh udah harus memulai bisnis nih. Bener ya? Dan kenapa harus bisnis? Nah, sebelum kenapa, nah kita harus cek dulu harus cek dulu nih ya. Orang misalkan kalau ditanya nih, ini gue sering ngobrol sama teman-teman ya. 9 dari 10 orang yang gue tanya, lu mau bisnis gak? Jawabannya mau banget. Mau jalanin nggak? Tapi paling satu udah bagus satu aja. Ya. Karena Satu atau dua. di pikiran orang-orang nih kalau mau mulai bisnis itu pasti akan mikirnya apa? Yang susah ri? Modalnya. Orang pasti akan mikir bisnisnya itu mau bikin kopi sekelas Starbucks gitu ya, atau sekelas kopi Kulo juga kan mahal juga nih. Iya. Atau sekelas kopi-kopi yang banyak yang gede-gede tuh di mall ya, yang harus modalnya berapa? Ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, atau kalau sobat TV mungkin sekarang punya duit nih ya, miliaran ya. Berani nggak untuk mulai bisnis? Nah, kadang juga mereka saat mau ngeluarin kocek, mereka mikirnya bukan cuma 2 kali, 1000 kali. 1000 kali. Gitu. Karena Jadi resiko, ada resiko. Statistiknya, Ri. Statistiknya dari 100% bisnis yang dibangun tahun ini, Ya. 80%-nya kolaps di tahun depan. Itu statistiknya, Ri. Ya, benar. Dan dari 20% yang survive, 80%-nya lagi kolaps di tahun keduanya. Artinya chance-nya untuk bangkrut itu gede banget. Gede, pasti. Makanya orang takut untuk mulai bisnis. Apalagi dengan modal yang cukup besar. Miliaran gitu ya. Padahal sebenarnya ada bisnis yang modalnya sih sebenarnya 1M, Ri. Modal 1M tapi hasilnya miliaran. Tambah bingung. Mungkin kan ini gue ada bisnis 1M. Yuk, bukannya normal ya bisnis 1M tapi hasil miliaran. Nah, itu bingung bingung. Nah, dan kita akan bahas cara dapetin modal 1M-nya itu, Ri. Saat ini. Berat nih kayaknya. Berat ya. Berat Cari ya. 1M gimana? Apakah harus ngutang, Ri? Enggak juga. Cari sumbangan? Enggak juga. Cari investor sana sini 1M? Enggak juga. Enggak juga. Penasaran nih. Penasaran nih. Jadi sebenarnya ini kabar bagus ya, Ri. Apa? Setiap orang udah punya modal 1M. Nah, ya, sobat besok perhatikan ya. Setiap orang punya 1M. modal 1M. 1M. Kasih Tahu nggak, Ri? Kasih Kasih tahu ya. Oke. Kasih tahu yuk. Modelnya adalah nih. Ini dong. Ulang. Modalnya adalah nih. Apa, Ri? Mulut. Jadi, Sobatnya TV itu udah punya modal 1M. Mulut sebenarnya yang dibutuhkan. Kami akan membahas bisnis yang dikerjakan modalnya cuma mulut aja. Mulut modalnya. Nggak harus, sobat nggak harus punya Keluarin modal gocek. yang ratusan juta, Puluhan puluhan juta. juta, jutaan nggak perlu. Enggak perlu. Tapi memang ada expense ya. Ada Iya, pengeluaran. Ada pengeluaran. Itu kan pengeluaran ya, bukan modal ya. bukan modal. Nah, bukan pengeluaran. modal. Nanti kami akan jelasin. Oke, kita langsung aja nih bisnis apa yang modalnya 1M. Tapi walaupun modal cuma mulut, hasilnya miliaran. Ri. Iya, bukan main. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah Yang pertama bisnis broker. Ulang.
Yang pertama adalah bisnis. Yang pertama adalah bisnis broker. Broker itu apa? Calo. Tolong dong jaga pride saya dong. Calo ya. Calo. Bisnis calo itu cuma ngomong-ngomong doang, nggak pakai modal. Penghubung. Misal, penghubung. Calo Berdasarkan banyak ya. data banyak. Ada mulai Misalkan broker calo apa? properti, Properti, oke. calo asuransi, Asuransi boleh, broker saham, broker asuransi. calo tanah. Calo tanah. Anggap tanah 1 miliar, kita dapat komisi 2%, 3%. 3%, 30 juta, Ri. Luar biasa. Cuma ngomong doang. Penghubung. Nah, tapi itu aktif income ya, sobat ya. Iya. Saat selama kita ada penjualan, dikerjakan, nah itu ada ada income yang penghasilan. jalan. Yang kita mau bahas sebenarnya yang kedua nih, selain tuh, yang Yu? itu. Yang kedua adalah network marketing. MLM lagi katanya. Nah, gini, untuk apa itu network marketing? Ya. Kami udah bahas ya di video sebelumnya. Jadi Di- sobat bisa ngelihat yang ini ini. nih, link ini ya. Tumben gak salah yuk. Iya, sama lagi. Chemistry-nya udah dapet. Iya. Yang pertama tuh kita akan bahas apa, Ri? MLM dulu ya. MLM dulu. Jadi yang pertama adalah MLM. Nah, di MLM itu memang ada beberapa sistem yuk. Oke. Ada sistemnya matahari. Mungkin sobat-sobat Net TV yang paham tahu. Oh iya, saya pernah jalani. Nah gini, tapi gini Ri, Ha. MLM banyak orang skeptis ya sama pasti bisnis MLM. Begitu dengar MLM langsung kayak enggak lah Males. gitu ya. Nah memang kami sadari ya banyak MLM, sistem MLM di luar sana itu nggak bagus. Tapi banyak juga yang bagus. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang udah sangat sukses, bilang sangat sukses ya. Iya, sangat Karena sukses. bukan income-nya cuma jutaan, puluhan juta enggak, bisa ratusan juta bahkan miliaran sebulan loh ya. Nah, nanti kami akan hadirkan contohnya nih sobat nih. Narasumbernya Narasumber tentunya. orang yang benar-benar emang udah sukses. Jadi bukan cuma katanya dan sukses enggak, ini kita Kita hadirkan akan narasumbernya. hadirkan biar karena gini, karena kami bukan pelaku bisa MLM kebetulan. Yep. Nah, jadi kami juga nggak bisa. Wah, ini buktinya nggak, nanti narasumbernya akan Yang akan jelasin jelasin detail. langsung. Yang akan Nah, kami berbagi. ini mau jelasin konsepnya gimana sih, Nah. peluangnya apa, modalnya apa. Biasanya untuk bisnis MLM Oke. itu mengandalkan member get member yuk. Oke. Atau dalam artian mulut ke mulut. Oke, nah dari modalnya dulu Ri. Yap. Modalnya apa sih yang dibutuhkan kalau mau menjalankan bisnis MLM Ri? Yang pertama kita harus pintar bersosialisasi yuk. Sosialisasi, oke. Komunikasi. Oke. Terus yang terakhir ya kita butuh expand juga ya. Nah, Entah itu iya. buat pulsa, buat nelpon segala macam, Iya. koordinasi itu. Jadi selain mulut kita modal utamanya, Ya. ada beberapa pengeluaran yang memang umum sih ya. Usaha apapun itu nggak ada yang tanpa modal sama Iya sekali. dong. Karena untuk MLM butuh apa? Pertama kan harus butuh personal skill ya. Yap. Communication skill. Tapi jangan khawatir sobat nih. Zaman sekarang ada yang namanya internet atau sosial media. Iya. Orang yang gagap ngomong pasti chattingnya lancar. Iya Dan dong. sekarang MLM bisa dilakukan melalui sosmed atau internet. Semua Semuanya di bisa. platform manapun. Sekarang kalau misalkan sobat-sobat Facebook itu ngeliat ya, ngeliat di Instagram segala macam. Biasanya ada slide, ada foto ya saat diupload itu ya, ada foto slide 1, 2, 3. Biasanya yang ketiga kali itu ngomong masalah produk. Mau produk. Entah itu MLM Iya. atau produk kecantikan atau apapun lah itu jenisnya. Jadi sebenarnya sekarang udah simple. Iya. Walaupun dia cuman gagap berkomunikasi, tapi saat dia bisa menggunakan sosial media dengan baik, lewat chattingan juga udah bisa Oke, yuk. nah iya. Nah, selain kita perlu personal skill, butuh expensive misalnya pulsa dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya di MLM tuh ada admin fee biasanya ya. Nggak mahal biasanya sih mulai dari 10.000, Puluhan 10.000 sampai ratusan. sampai 500.000 sih ya. Ya ratusan ribu. Apa ratusan ribu itu aja. Nah, tapi dari cuma modal segitu doang, income bisa miliaran kali. Potensinya miliaran. Miliaran loh sobat loh. Kita nggak bicara ngomongin Secara masalah. general ya. Jadi Itu ya. jadi kami nggak bahas satu merek MLM tertentu nih. Iya. Kami bahas secara general nih. Nah, kalau sobat Netvi tanya ke kami, MLM apa sih yang bagus? Nah, itu sobat bisa searching atau nanti saat kami hadirkan narasumber, Boleh. nah, boleh tanya tuh langsung boleh, tuh. Tanya tahu Nah, langsung. jadi kami di sini bukan mengarahkan ke MLM tertentu enggak nih. Kita netral ya. Kita Ya, secara garis secara besar ya. garis besarnya. Artinya bisnis ini modalnya dikit banget tapi income-nya sangat besar.
Uh, Dan Menarik, enaknya kalau di menarik. MLM gini, Ri, waktunya itu nggak Fleksibel. fleksibel banget. Fleksibel, kita bisa ngatur. Iya. Jadi bukannya ini ya, bukannya bebas ya, Enggak. tapi fleksibel. Fleksibel artinya gini, Ri. Kan kalau orang kerja karyawan, waktunya kan pasti ya. 8 sampai jam 4 atau 9 sampai jam 5. Iya. Boleh nggak besok, bos saya mau masuknya jam 12 aja. Oh, nggak bisa. Mungkin sekali 2 kali bisa. Ketiga kali udah pulang aja. Langsung kasih SP, kasih SP, SP. kasih SP. MLM ada jam kerjanya, fleksibel. Artinya apa? Kita mau ngerjainnya itu siang. Bisa. Boleh. Boleh. Besoknya mau malam. Boleh. Bebas. Jadi yang jelas sobat-sobat Net TV itu harus pinter namanya time management. Nah, time management, Ri. Contohnya, Ri. Gitu. Contoh misalkan kalau sekarang sobat-sobat Net TV itu jadi salah satu karyawan mau ngejalanin MLM, bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Tapi dilihat, kita juga ngelihat skala prioritas. Kalau misalkan memang urgency, ya teman-teman harus bisa pintar-pintar membagi waktu. Nah, menarik nih, Ri. Gitu. Jadi bisnis MLM itu bisa dilakukan barengan sama kerjaan utamanya. Betul. Di awalnya ya. Ya. Tapi pasti nanti akan ada suatu titik yang memang harus milih karena Besar. gede. Besar. Pertanyaan gini, kalau Sobat TV udah punya income ratusan juta bahkan miliaran, apakah masih mau ngedouble sama kerjaan yang sekarang? Mungkin Pasti enggak. akan ditinggalin. Nah, kayak gitu. Nah, itu bisnis MLM, Ri. Nah, yang tadi tuh sebelum kita belum jelasin konsepnya kayak gimana sih, kok bisa sampai miliaran Nah. Ri income-nya? Jadi ada beberapa partisi sistem ya. Hmm. Nah, jadi mulai dari sistem matahari. Nah, mungkin bisa dilihat nanti atau bisa searching lah langsung ya Atau sobat-sobat. nanti kayak gini, di sini ada nih nanti nih. Nah, ini nih. Nah, gambarnya sistem Nah, ini skema sistem matahari skema tuh kayak matahari. gitu tuh. Terus ada juga skema binary. Nah, binary seperti ini. Binary itu ya oke, 2 ya ting tong gitu ya. Nah, Gitu. apa yang didapat dari situ, Ri? Biasanya kalau yang paling kenceng karena kita ngejarnya untuk jangka panjang, residual income. Oke, maksudnya? Residual income itu nanti perpanjangan. Itu biasanya dapatnya itu udah kedalaman. Oh, oke. Jadi ada Gitu. layer-layernya. Oh. Misalkan ada penjualan di bawahnya, itu yang atas dapat namanya overriding ya, semacam overriding gitu. Ya, semacam overriding. Ah, oke. Gitu aja. Jadi ada jangka waktu ada proses penjualan pribadi, jualan produk langsung, ada pasti tengah-tengah dapat tingtong ya, dapat tingtong namanya tingtong Pasangan ini ya. A sama B pasangan, nah itu dapat bonus pasangan namanya. Nah, yang terakhir residual income tadi. Jadi di MLM itu bisa dapat active income dengan cara apa? Jual produk langsung ya. Yep. Dan juga passive income dari mana? Dari overriding-nya. Overriding member-member di bawahnya. Nah, Tuh, menarik kan? menarik banget. Menarik. Emang di awalnya berat. Bangun Challenging. sistem. Challenging. Tapi kerjaan mana sih yang nggak berat? Semua kerjaan Semua berat. kerjaan berat. Hidup juga udah berat. Hidup juga udah berat. Nah, jadi mending berat di awal, enak di belakangan daripada berat terus-terusan. Nah, Iya kan? yang jelas kalau misalkan saat sobat-sobat Net TV itu mulai masuk ke ranah bisnis MLM, Ya. yang harus diperhatikan adalah sistemnya. Harus mengerti banget sistemnya. Karena kalau kita lewatin sistem, berat yuk untuk ngejarnya. Atau kan ada beberapa yang menjanjikan, oh saya menjanjikan ini, yang penting income-nya ratusan juta, miliaran. Tapi kalau nggak ngikutin sistem juga percuma. Oke, jadi langsung aja gimana tips mencari MLM yang bagus. Tips pertama apa, Ri? Nah, tips yang pertama adalah lakukan, ini ada waktu fleksibilitas. Carilah MLM yang waktunya fleksibel, bisa dikerjain kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja. Jadi nggak ada batasan, oh saya harus cari yang sarjana. Nggak mesti, Oke. nggak mesti. Nah. Karena ini dari semua kalangan lah. Pokoknya ini bebas dari semua kalangan. Tips yang kedua dari gua nih, cari MLM yang produknya memang berguna. Iya. Nah, karena banyak MLM tuh dengan yang produk-produk ajaib yang gak dibutuhkan, akhirnya mereka hanya jualan sistem doang. Nah, kalau jualan sistem doang, biasanya lama-lama kan anjlok juga karena produknya nggak dibutuhin. Jadi cari MLM yang produk dibutuhin dan sistemnya bagus. Yep.
Oke. Nah, yang ketiga, carinya perusahaan MM yang memang terdaftar jelas. Yuk. Nah, terdaftar di mana? Di Bapepti, Bapak PAM di Bapepam, Apli, APLI, dan satu lagi apa? OJK. OJK. Nah, kalau nggak terdaftar, tinggalin. Karena itu bisa akan kolaps tuh. Gitu ya. Betul. Bapepti, APLI, OJK, sama Bapepam. Bapepam LK ya. Bapak PAM LK. Nah, oke. Gitu. Itu ya untuk cari MLM yang bagus. Nah, program network marketing yang kedua, Ri. Ini juga sekarang mulai booming lagi ya. Itu namanya adalah affiliate marketing. Apa itu affiliate Nah, marketing? ini sebenarnya ini program udah lama, Ri. Dulu waktu gua kuliah ya. Wah, kuliah berapa tahun itu yang lalu? tahun 2000 Gak usah diomongin. ya. Gak usah diomongin. Ya. Tolong jaga 2000-an pride ya. kami. Nah, itu udah ada tuh marketing, tapi kebanyakan memang di luar negeri, Ri. Ya. Jadi program affiliate marketing itu sangat booming di luar negeri. Jadi MLM luar negeri itu nggak terlalu booming ya. Ya. Tapi affiliate marketing booming banget. Bedanya apa sih affiliate marketing sama MLM? Jadi gini, Ri. Affiliate marketing itu lebih ke produk, Ri. Jasa Ke produknya. produknya. Kalau MLM kan kita ngejual sistemnya. Kalau affiliate marketing itu langsung jual ke produknya. Jadi produknya yang dijual langsung. Iya. Oh, sekarang udah banyak ya, Yu ya. Udah banyak. Udah Jadi banyak. gini, kalau di luar negeri tuh banyak ini Amazon tuh yang lagi booming tuh Amazon.com. ya. Amazon.com dia itu buka affiliate marketing. Jadi kita juga bisa. Kita bisa jualan bisa. produk-produk Amazon melalui link kita, Ri. Ya. Nah, jadi kita tinggal daftar aja sebagai affiliate marketer. Nah, nanti kita dikasih link tuh sama kodenya. Nah, misalkan nih kita taruh di website kita ya, atau di YouTube kita atau di Facebook. Nah, dan ini affiliate marketing itu harus online, Ri, kerjanya. Kalau MLM kan bisa offline ya jualan, tapi kalau affiliate marketing itu harus online. Makanya Sobat NTV cocok banget nih ngerjain gini. Karena kerjaannya cuma posting link, bikin video, misalnya video TikTok gitu ya, joget-joget, di bawahnya itu ada link itunya. Betul. Kalau ada orang yang beli melalui link Sobatnya TV, Sobat dapat fee. Fee-nya lumayan, Ri. Lumayan banget. Lumayan. 10-35%. Tuh, gede dong. Misalkan ya contoh nih, jualan buku ya. Ya. Buku harganya 500.000. Kita dapat 20%. 100.000, Ri. Lumayan. Yang beli seluruh dunia. Jadi nggak cuma terpatok di Indonesia aja ya. Nggak termasuk di Indonesia aja. Nah, itu juga bisa dicoba untuk sobat-sobat Net TV. Gampang banget. Peluang yang menarik. Nah, jadi gini, jadi sebenarnya nggak ada alasan buat bingung. Aduh, bingung gue nggak kerja, ngapain ya? Udah nggak ada alasan sebenarnya. Enggak. Karena ada cara yang mudah, murah, gampang. Dan ini bisa dicek dan tata caranya ya, semuanya regulasinya itu semuanya ada di sosial media, ada di YouTube, ada di Instagram juga. Tinggal ngikutin aja. Jadi cari aja bisa di YouTube ya, cara bergabung ke affiliate marketing. Nah, gitu banyak tuh. Banyak banget. Cara mendapatkan uang dari affiliate marketing banyak banget. Tapi tentunya harus dicek-recek seperti yang kita tadi udah sebutkan ya. Dicek dulu perusahaannya kayak gimana, badan hukumnya jelas apa enggak. Jangan sampai teman-teman bergabung, sobat-sobat Net TV bergabung, ternyata zong. Ternyata bodong ya. Iya. Nah, kan kita nggak mau yang jual produk yang ngerugiin orang lain. Betul. Nah, dan menarik ini ada juga sekarang sistem affiliate marketing dikombinasi dengan MLM juga, Ri, konsepnya. Nah, jadi kita gini, kita jual barang, contoh jualan buku ya. Iya. Nah, kita jual buku nih, kita sebagai pemegang tunggal misalkan di satu daerah nih. Nah, kita bisa ngerekrut orang lain nih untuk jual melalui linknya kita juga. Misalkan si A nih, si A dapat downline si B. Nah, orang ada yang beli link dari si B. Nah, si B itu dapat misalkan 20%. Iya. Nah, si A kita nih dapat dari 10% dari komisi dia. Oh. Nah, makanya bisa dapat passive income juga, Ri. Menarik. Menarik. Income-nya ya unlimited, makanya bisa miliaran karena yang beli itu seluruh dunia, guys. Jadi nggak terpatok cuman di Indonesia aja ya, ini seluruh dunia worldwide ya. Dan menariknya perusahaan Indonesia juga udah ada yang buka. Contohnya yang saya tahu itu adalah Shopee, Tokped. atau Tokped belum. Oh, Tokped belum? Tokped belum. Lazada.
Oh, Lazada sama Nah, Shopee ya? Lazada, Shopee, Tokped belum tahu sih ya, mungkin sekarang udah ada tapi saat sekarang ini belum ada nih. Jadi Shopee, Lazada itu udah ada tuh program affiliate marketingnya. Jadi sobat bisa itulah gabung aja, gampang kok, cuma begitu doang. Menarik kan? Ya, Oke, menarik, nextnya apa menarik yuk? banget. Nah, yang ketiga nih, network marketing apa lagi yang bisa menghasilkan miliaran? Wah, kita sebut bareng-bareng kali ya. 1, 2, 3, asuransi. Aduh, asuransi lagi. Iya, jadi gini sobat nih. Kadang orang kalau bilang asuransi, aduh asuransi kan ngarepin orang meninggal ya. Oh, enggak salah. Justru perusahaan asuransi mengharapkan nasabahnya itu sehat walafiat sampai tua. Betul. Supaya apa? Supaya nggak bayar klaim. Ya kan? Iyalah, perusahaan mana Perusahaan sebenarnya nggak mana mau rugi. bayar klaim. Nah, tapi gini, orang tahu itu asuransi itu cuma buang-buang duit doang. Nah, Cuma nih duitnya nggak kepake lah. Padahal sebenarnya bagi orang yang melihat peluang ya, asuransi itu bisa dijadikan bisnisnya sobat. yap, betul. Menarik ya. Karena seperti yang kita sempat bahas di awal, bahwa asuransi juga sama sistemnya, member get member juga Nah, yuk. jadi gini, kalau orang dulu mikir itu cuma jadi agen asuransi ya. Nah, kalau agen asuransi itu konsepnya aktif income aja nih sobat nih. Iya, Masuknya mirip sama tadi yang Eri udah bilang ya, Iya. broker asuransi ya. betul. Jadi dari jualan asuransi dapat komisi. Udah that's it begitu aja. Segitu doang. Sampai tua jualan asuransi terus-terusan ya. Capek yuk. Capek. Nah, tapi sekarang itu konsepnya udah jadi bisnis, jadi network marketing. Dan income-nya Income-nya miliaran, miliaran unlimited. sobat nih. Kalau nggak percaya nanti juga kami hadirkan langsung ya Betul. orang-orang yang masih muda, masih sumuran-sumuran kita, Ya. income-nya udah ratusan miliaran. Nah, nanti mereka akan cerita langsung ya. Nah, sekarang kami akan jelasin konsep gimana caranya berbisnis asuransi, Ri. Ya. Yang pertama kita cari dulu hot button-nya yuk. Oke, menarik nih hot button Nah, maksudnya. Hot button itu adalah kebutuhan, keinginan, terus apa yang menjadi dasar kenapa dia harus jalan itu, why-nya. Oke, Dia harus benar. kuat. Why-nya. Kenapa sih why-nya harus kuat? Ini karena bisnis asuransi adalah, ini bukan gue yang bilang ya, ada pakar network marketer ngomong nih, yuk lu kan bisnisnya bisnis penolakan. Yep. Iya bener. Bener. Kenapa bisnis penolakan? Karena gini, dari statistik lagi gue ngomong ya, Ya. dari 10 orang yang kita ajak ngobrol tentang asuransi, 7 orang tuh ngelepeh gitu, nolak 7 orang ya. 3 masih oke sama konsepnya. Terbuka. Dari 3 orang yang terbuka, 2 orang nggak jadi ragu-ragu. Cuma satu orang doang. Satu yuk. orang doang yang confirm akan closing kalau di follow up secara benar. Ya. Kalau nggak di follow up secara benar, yang Percuma. satu juga akan mental juga. Makanya orang bilang ini bisa penolakan, benar. Betul. Tapi di balik kesulitan ada kemudahan, Ri. Iya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ada 2 kali kemudahan. kita ngomongnya. Karena setiap di bisnis insurance, hampir dimanapun ya, saya bicara hampir dimanapun, di situ ada yang namanya sistemnya. Oke. Nah, sistem ini memang kalau di perusahaan kita itu sistemnya memang ada jenjangnya. Oke. Jadi dari mulai yang pertama basicnya apa yang dipelajari, kedua itu tata caranya buat approaching kayak gimana, ketiga itu mengenai masalah produk segala macam, keempat sama kelimanya itu mengenai keberatan, apa sih yang akan dilakukan handling objection sampai dia bisa terjun langsung yuk. Nah, oke. Sebelum kita ngomong ke situ nih, Yep. untuk memulai menjadi seorang pembisnis asuransi, ada beberapa hal yang harus dipunya. Ya. Yang pertama, kita membutuhkan lisensi profesional, Ri. Ya. Jadi ini agak beda dengan MLM atau affiliate marketing ya. Itu nggak butuh lisensi profesional. Arti siapapun bisa gabung. Tapi untuk pembisnis asuransi harus mempunyai lisensi. Namanya lisensi itu adalah lisensi AAJI. AAJI itu adalah lembaga pemerintah ya. Itu asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Asuransi Jiwa Indonesia. Itu membawahi semua agen-agen asuransi di seluruh Indonesia, semua perusahaan di situ ya. Yap, betul. Jadi itu lisensi itu kita nginduk ke lembaga pemerintah ya, bukan suatu perusahaan tertentu. Dan langsung diawasi sama OJK Langsung yuk. diawasi oleh OJK dan Bapepam LK. Ya. Nah, kenapa harus punya lisensi? Karena ini adalah produk keuangan. Semua pelaku keuangan harus mempunyai lisensi AJI. Betul. Termasuk yang kerja di bank,
banker gitu ya, akuntan. Nah itu ada lisensi AJI-nya. Jadi bisnis asuransi itu sekarang udah bisnis yang profesional. Mungkin kalau zaman dulu kan siapapun bisa jadi agen asuransi, makanya banyak yang mis-selling. Cara jualannya itu nggak sesuai sama produknya. Makanya Karena orang banyak asal. jadi orang banyak asal. kok gue dibohongin, nah banyak kayak gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang tuh udah nggak boleh kayak gitu lagi karena udah harus punya lisensinya. Dan untuk lisensi itu harus ujian nih, nggak harus sembarangan. harus ujian. Dan ujiannya itu berapa ratus pertanyaan dan itu memang harus dipelajari. Jadi bukan cuma asal modal, ya udah deh saya ikut nih modal saya KTP, nggak bisa. Jadi orang yang pembisnis asuransi itu adalah orang-orang yang pintar, bukan asal-asalan, Ri. Wah, jangan sampai tersinggung ya sobat-sobatnya TV. Kenapa harus pintar? Karena nanti saat kita di luar, saat kita ada di lapangan, mungkin kita ketemu sama customer atau nasabah-nasabah kita yang nantinya mungkin akan ngebabat abis. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nah, jadi harus paham. Harus clear dulu. Nah, untuk memulai ujian tadi, dia harus pelajari sistem kayak gimana, mekanisme kayak gimana, terus nanti itu yang berkaitan sama program yang akan dipasarkan itu kayak gimana. Makanya harus clear di awal, jangan sampai kayak tadi mis-selling. Oke. Terus apalagi modalnya? Modalnya adalah, nah kebanyakan sekarang itu perusahaan asuransi udah paperless nih sobat. Udah paperless, jadi kalau zaman dulu kan harus ngisi formulir di kertas ya, di kertas ya. Kita harus bawa kertas banyak. Kalau sekarang enggak, nih cukup ini nih. Jadi bisa sama. Ulah cukup nih. Nah, jadi ada perusahaan asuransi, kebetulan ya perusahaan kami ya, yang kita berpartner ya. Nah itu pakainya cuma, kita langsung sebut mereknya nggak apa-apa ya, iPad ya. Pakainya iPad. Tapi ada juga perusahaan asuransi yang bisa pakai Android juga. Ada. Nah, jadi pokoknya kita butuh gadget sih intinya. Kenapa? Nanti kita bikin ilustrasi itu di gadget, nanti nasabah tanda di gadget, jadi udah nggak perlu bawa pulpen lagi, udah langsung tulis di sini. Nah, itu modal ketiga. Modal keempat ini yang paling penting nih, Ri. Apa tuh? Yang paling penting adalah harus mau selalu belajar. Karena produk keuangan itu selalu berkembang, sobatnya. Dinamis ya. Dinamis. Kondisi market itu selalu berkembang. Betul. Mungkin zaman dulu ya, orang concernnya itu sama kalau gue meninggal gue dapat ini ya, anak gue dapat ini warisan ya. Nggak bisa. Zaman sekarang nih, zaman pandemi ya, mereka butuh apa? Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatannya kayak gimana? Nah banyak ya. Nah jadi harus selalu belajar. Dan pinter-pinter update diri. Bener. Upgrade diri. Upgrade. Jadi gitu. Investasi leher ke atas ya. Bener buat pribadi. Nah makanya kalau nggak salah gue udah pernah ngomong ya, untuk sukses di bisnis network marketing nggak harus jago ngomong ya. Misalnya untuk gabung ya. Untuk bergabung di bisnis network marketing nggak perlu jago ngomong. Jadi orang yang gagap, orang ngomong boleh gabung. Tetapi untuk sukses harus pintar ngomong. Caranya gimana? Belajar. Upgrade diri, belajar, tingkatin willingness sama capability kita. Sebagai pembisnis asuransi, kita bukan pegawainya perusahaan. Bukan. Kita contoh misalnya perusahaan A. Kita tuh bukan pegawai karyawan perusahaan A. Kita partner kayak saya nih. Kebetulan saya juga berpartner dengan perusahaan asuransi. Gak usah sebut namanya ya. Saya bukan pegawai dari perusahaan asuransinya, tapi saya partnernya. Partner. Nah, jadi ada gimana tips memilih partner bisnis asuransinya. Yang pertama tipsnya, Ri. Perusahaannya itu harus kuat kondisi keuangannya. Betul. Jadi ada yang namanya RBC, Risk Based Capital. Nah, nanti sobat-sobatnya TV bisa pelajari atau bisa searching apa itu RBC. Nah, kan banyak ya perusahaan asuransi yang tiba-tiba udah hilang gitu ya. Nah, jadi sobat TV harus pintar-pintar milih partnernya dulu. Oke, satu yang kedua. Yang kedua, sistemnya gimana? Nah, sistem bisnisnya. Betul. Karena sistem bisnis itu ada banyak, Ri. Iya. Ada yang kalau sekarang nih udah asuransi ada yang namanya 4 layer. 4 layer maksudnya gini, ada yang namanya agen. Di atasnya agen itu ada unit manager, atas itu adalah senior unit manager, ada agency manager. Nah, ada senior agency manager, nah kayak gitu ya. Tapi ada juga sistem bisnis. Oh, Dua layer. Cuma ada business
Business eksekutif atau sama- agen ya, ya. sama bisnis partner. Business partner. Konsepnya itu beda-beda. Jadi Sobat TV pintar-pintar milih sistem yang bagus. Ya, Karena berhubungan dengan income kita, profit kita. betul. Dan yang terpenting 3. Hmm. Yang tak kalah penting adalah cari leader yang tepat. Ya benar. Leader yang tepat itu akan membooster ya kesempatan Sobat TV akan sukses di bisnis asuransi. Dan ini bisa menduplikasi ke bawah-bawahnya. Iya. Dan kita juga akan dibiasakan untuk edifikasi. Benar. Nah, apa itu edifikasi? Nanti bisa searching. Nanti ya. Nah, Nah, yang terakhir ya. ini penting, Penting banget. banget. Jadi setelah modal yang tadi ya, terus leadernya yang kuat ya. Iya. Yang terakhir paling penting nih, Cari cari agensi yang mempunyai sistem support system. support system yang bagus. Maksudnya apa? Jadi begitu kita gabung nih, udah ada materi trainingnya. Misalkan kan saya bilang tadi kan orang yang nggak bisa ngomong harus gabung, boleh. Boleh. Kok akan jadi jago karena ada yang ngajarin di situ. Ya. Begitu masuk ada training. Contoh nih, training cara presentasi itu harus ada. Yep. Training product knowledge itu harus ada. Kayak yang tadi sempat saya sampaikan ya, Yu ya. Nah, Mulai dari training coaching segala macam tentang produk. apa? Tentang perusahaan juga ada company profile harus Company ada. profile ada. Tentang yang lebih spesifik bisa contoh syariah gitu ya. Iya. Harus ada. Harus ada. Terus tentang apa? Handling Keberatan. objection, keberatan Keberatan nasabah. nasabah. Itu harus ada. Dan itu harus selalu ada, bukan ada asal saja. Minggu ini ada, minggu depan nggak ada. Itu kurang bagus. Continue ya, Harus berkelanjutan. yang setiap saat tuh ada berkelanjutan. Contoh misalnya Berkelanjutan. seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Ya. Yang lebih sering lebih bagus. Gitu, Nah. supaya bisa mengupgrade diri lebih baik. Oke, nah sekarang potensinya, Ri. Tadi modalnya udah, tim milihnya udah. Potensinya tuh kalau gabung jadi pebisnis asuransi itu berapa sih? Apa jadinya cuma recehan doang, 300.000 mau 1.000 sebulan Miliaran, dapatnya? Miliaran? Miliaran yuk. Iya, serius. Serius. Langsung begitu masuk gabung langsung dapat miliaran gitu. Wah, step by step. Semua ada regulasinya. Tapi nggak usah ngomongin sekarang ya. Sama Maksudnya sekarang, nanti oke. kita akan Oke. datengin langsung narasumbernya. Menarik ya. Nah, jadi itu nih sobat nih, bisnis yang modalnya 1M mulut bisa menghasilkan MM-an miliaran. Dan bukan cuma terbatas sama MLM, tapi ada beberapa pilihan Banyak. yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kemampuan sama capability sobat-sobat Net TV. Jadi misal gini, jadi gimana nih gue milih yang mana? Nah tadi coba cari tahu dulu. Misalkan sobat Net TV ya, kayaknya MLM cocok. Ya udah jalanin aja. Jadi kalau hashtagnya adalah mulai aja dulu. Ulang yuk. Mulai aja dulu. Hashtagnya apa? Mulai aja dulu. Ih, Mulai aja. Jadi nggak usah ini orang modal cuma gitu doang kok. Kecuali mau bisnisnya modal miliaran tuh harus dipikirin tuh Contoh, ya. mau bikin Kita franchise cari segala macam. Konsultan. Oh ini Oh, kan susah. modal berapa? 100.000. Cet, mulai aja. Rugi 100.000 doang. ya. Saya mau bisnis affiliate marketing. Mulai aja. Jangan Bisnis terlalu asuransi, banyak pertimbangan. langsung aja ikut lisensi AJI, pilih perusahaan yang mana, cari leader yang oke ya. Dan perusahaan cari yang support oke, system yang yang bagus. bagus. Udah gabung aja. Jadi sobat nggak usah pusing. Oke, sobat-sobat TV, mungkin itu aja yang bisa kita paparkan di episode kali ini. Nextnya kita akan bahas lagi yang lebih detail, lebih menarik, tentunya dengan bintang tamu yang pastinya akan ditunggu-tunggu. Yes, benar. Kalau gitu, gue Erik pamit. Dan gua Wahyu pamit. Salam duit, doa, Usaha, iman. tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.